Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi matematika. Materinya adalah perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, keuntungan dan kerugian, serta diskon, pajak, dan bunga. Pertama, kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Contoh soalnya adalah diketahui suatu kendaraan menghabiskan 3 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 357 km. Sedangkan saat itu bahan bakar yang tersedia dalam kendaraan tersebut itu 10 liter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang bisa ditempuh kendaraan tersebut. Pertama, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita tulis dulu 3 liter itu dapat menempuh jarak sebanyak 357 km. Dan untuk 10 liter itu tidak diketahui berapa jarak yang bisa ditempuh. Kenapa soal ini disebut perbandingan senilai? Kita bisa perhatikan di sini. 3 liter itu dapat menempuh jarak 357 km. Jika dalam kendaraan itu ada 10 liter, maka otomatis jarak yang dapat ditempuh itu semakin jauh. Jadi ini disebut perbandingan senilai karena sama-sama naik. Jadi kita akan cari jaraknya. Bagaimana caranya? Kita akan jadikan ini menjadi pecahan terdahulu. 3/10 sama dengan 357 per, kita menambahkan jaraknya ini X. Lalu bagaimana kita akan mengalihkan silang? Ini. Oke. Lalu ini 3X. 3X sama dengan 10 dikalikan 357 km. Kita kalikan ini terlebih dahulu. 3X sama dengan 3570 km. Agar 3X ini hanya menyisakan X-nya saja, kita bagi dengan angka 3. Jadi X sama dengan 3570 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1 3 kali 1, 3. Misalkan kita 570. 5 dibagi 3, 1 3 dibagi 1, 3 170. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka kita akan ambil 2 angka, 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kita masukkan nomor ini menjadi 200. Jadi hasilnya adalah 1190 km. Yang kedua, kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya diketahui suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 48 hari dengan 126 pekerja. Tapi pekerjaan ini itu ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari saja. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari saja. Caranya bagaimana? Seperti di perbandingan senilai tadi, kita tulis dulu 48 hari itu butuh 126 pekerja. Dalam waktu 18 hari ini tidak diketahui berapa banyak pekerja yang dibutuhkan. Kenapa soal ini itu disebut perbandingan berbalik nilai? Kita perhatikan lagi di sini. 48 hari itu membutuhkan 126 pekerja. Sedangkan pekerjaan ini ingin diselesaikan dalam 18 hari. 18 hari ini harinya itu semakin sedikit. Tapi itu berarti waktu yang dibutuhkan itu semakin pendek, dan kalau diselesaikan yang 126 pekerja ini tidak mungkin selesai. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan itu pasti lebih banyak. Lalu sama seperti tadi, kita jadikan
18x itu sama dengan 126 dikali 48. Kita kalikan dulu 126 dengan 48. Ini adalah 6.448. Lalu agar 18x ini hanya menyisakan x-nya, sama seperti tadi kita bagi dengan 18. X sama dengan 6.048 bagi 18. Hasilnya adalah 336 derajat. Tapi di sini yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Jadi berdasarnya 336 kita kurangi 126. Ini sama dengan 210 pekerja. Yang ketiga, kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Contoh soalnya di sini diketahui penjual buah membeli sekotak jeruk dengan harga 313.500. Kotak jeruk itu memiliki berat 10 kilo. 10 kilo ini termasuk berat kotaknya, yaitu 0,5 kilo. Dan penjual itu ingin mendapatkan untung sebesar 5.000 per kilonya. Yang ditanyakan adalah berapa harga jual jeruk per kilonya. Pertama kita tulis dulu harga beli. Harga belinya itu sama dengan 313.500. Lalu kita cari berat jeruknya tanpa kotaknya. Berat jeruk sama dengan 10 kilo dikurangi 0,5 kilo sama dengan 9,5 kilo. Kemudian kita akan mencari harga beli per kilonya. Harga beli per kilo. Caranya 313.500 ini kita akan bagi dengan berat jeruknya 9,5 kilo. Ini hasilnya sama dengan 33.000. Ini harga belinya. Lalu kita hitung harga jual per kilogramnya. Harga jual per kilogram. Harga jual per kilogramnya ini nilainya 33.000. Kita jumlahkan dengan keuntungan yang ingin diambil oleh penjual ini sebanyak 5.000. Maka harganya menjadi 38.000 untuk per kilogram. Yang terakhir kita akan membahas tentang diskon pajak dan bunga. Contoh soalnya diketahui dalam sebuah promo ulang tahun Surabaya, sebuah toko itu memberikan diskon sebesar 21%. Barang yang ingin dibeli itu totalnya adalah 300.000. Yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon itu berapa. Bagaimana caranya? Pertama kita akan cari harga yang didapatkan saat diskon ini. Jadi diskonnya ini sama dengan 21%. 21% ini sama dengan 21/100. Ini dikalikan dengan 300 ya. Kemudian ini kita lihat, ini kita kali 21 dikali 3.000. 1 kali 30 sama dengan 63.000.
300.000 dikurangi dengan 63.000. Ini harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.